Hai Femkos, welcome back to High Talk, podcast santai bareng Himaiko. Oke, di episode kali ini kita kedatangan sosok mahasiswa IKK yang gak cuma aktif dalam berbagai kegiatan, tapi juga memiliki pengalaman yang banyak dan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Langsung aja nih kita sapa Kak Azah. Hai Kak Azah. Boleh mungkin disapa teman-teman Femkos yang lagi nonton podcast ini? Oke, halo Femkos. Hai, semoga teman-teman Femkos dalam keadaan bahagia dan sehat ya. Kalau Kak Azah sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, oke. Jadi sebenarnya Kak Azah tahu nggak sih kita mau ngobrolin apa hari ini? Tahu mungil kayaknya. Apa tuh kira-kira? Tahu tentang kita mau ngobrolin tentang IKK sih yang aku dapat kabarnya. Yes, betul. Di episode kali ini teman-teman kita bakal lebih mengulik gimana sih rasanya jadi mahasiswa IKK. Oh ya, mungkin sekarang Kak Azah berarti di semester 6. Betul banget. Berarti udah di tahun ketiga akhir ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih gitu, kesibukan sebagai mahasiswa tahun ketiga apa aja sih? Kesibukan sebagai mahasiswa tahun ketiga. Yes. Sebenarnya kurang lebih masih mirip-mirip ya. Kita masih ada kelas, masih ada kuliah. Tapi alhamdulillah banget minggu kemarin itu udah menyelesaikan semua perkuliahan gitu ya. Jadi udah dari semester depan tuh kita udah nggak ada kelas lagi. Oh iya, berarti bener-bener kelas terakhir dong kemarin. Wow, kerasa nggak sih Kak kayak, wah ternyata waktu itu cepet banget ya gitu. Kerasa ya? kerasa nggak kerasa sih, maksudnya kayak sebenarnya kalau misalnya dari segi apa yang udah kita lewatin turap-turapnya itu tuh kalau diingat-ingat berasa banget gitu. Cuman kalau misalnya dipikir-pikir emang gak nyangka aja kalau udah tahun ketiga gitu ya. Oke, kalau gini ya, kalau kita mau flashback dikit nih ya, kan Kak Azah sekarang udah jadi mahasiswa tingkat akhir ya. Iya. Kalau kita flashback, apa sih sebenarnya alasan Kak Azah milih IKK ini? Oke, jadi sebenarnya alasan aku milih IKK tuh karena aku berminat sama bidang psikologi ya. Dan ini juga aku temuin di banyak teman-teman juga, ternyata emang mungkin hampir semua atau mungkin bisa dikoreksi teman-teman tuh kebanyakan awalnya minat di bidang psikologi, tapi di SMA tuh kan kita peminatannya MIPA ya. Dan waktu angkatanku pas daftar tuh masih berlaku tuh Saintek Soshum. Jadi kalau misalnya mau masuk psikologi tuh kayak harus selinjur gitu kan. Nah, sedangkan aku masih ingin mempertahankan kemipaan ini, terus akhirnya ketemu sama IPB. Dan ternyata IPB tuh gak cuma pertanian aja gitu kan. Aku kira awalnya tentang pertanian aja, terus ternyata ada FEMA. Dan pas dikulik-kulik lagi, apa nih ilmu keluarga dan konsumen gitu. Yang mana tuh di webnya aku lihat kayak belajar tentang psikologi anak, psikologi umum gitu. Jadi boleh deh IKK. Dan ternyata pas masuk di IKK juga ini benar-benar relate banget sih sama apa yang pengen aku pelajarin sebelumnya. Bener sih Kak, aku juga relate karena salah satu alasan aku masuk IKK itu karena dulu aku pengen masuk psikologi, cuma basicnya juga aku SMA di IPA kan, dan kayak psikologi yang basicnya saintek tuh dikit banget pilihannya gitu. Terus akhirnya karena aku juga interest di bidang anak dan nemu IKK ini, ya udah deh aku juga pilih IKK. Jadi kayak sebagian besar kayak begitu ya teman-teman yang lain juga. Oke, next aku penasaran nih, Kak Azah selama kuliah di IKK ini, ekspektasi versus realita kuliah di IKK gimana gitu? Apakah banyak plot twistnya atau gimana? Ekspektasi yang pasti pertama aku ngiranya bakal banyak ceweknya ya. Karena emang kalau misalnya dilihat-lihat IKK tuh kayak ibu-ibu, bukan ibu-ibu sih. Bener-bener yang girly talks banget gitu kan. Dan tapi ternyata emang benar. Bener sih ya. Emang bener banyak IKK-nya, tapi aku juga amazed ya, ternyata semakin lama tuh yang cowoknya juga semakin banyak yang minat masuk di IKK. Jadi sekarang udah bertambah juga yang cowoknya. Terus kalau misalkan dari segi belajar nih atau apa yang dipelajari gitu, adakah yang plot twist atau tugas-tugasnya gimana nih? Ya, betul banget. Jadi mungkin kayak tadi aku backgroundnya dari MIPA dan sebenarnya dulu tuh mata pelajaran yang paling aku suka matematika. Jadi, wow. Jadi aku suka ngitung sebenarnya. Dan aku nggak pernah expect akan masuk jurusan sosial waktu itu. Jadi sebenarnya culture shock itu di kakak banyak banget hafalannya. Dan benar-benar kayak teori, terus abis itu tahapan-tahapan perkembangan
perkembangan itu menurutku cukup banyak untuk dihafal, dan untuk aku yang mungkin awalnya nggak terlalu suka ngafal tuh challenging banget sebenarnya. Tapi makin lama dipelajarin ternyata antar mata kuliah tuh saling berkaitan gitu. Misalnya di psikologi anak sama pengasuhan dan lain sebagainya itu saling berkaitan, jadi udah bisa lah ditolerir sekarang menghafalnya. Iya, sebenarnya aku juga nggak expect sih teman-teman bakal jadi mahasiswa sosial ya, kalau dasarnya dari IPA gitu. Nah, selama kuliah di IKK, ada nggak sih momen yang bikin Kak Azah kayak, wah ini fix aku nggak salah jurusan sih? Ada banget sih. Pas kapan tuh kalau boleh tahu? Jadi di tahun kemarin itu kita ikut PPKO ya. Oh iya. Sebenarnya aku ngerasa benar-benar menjadi anak IKK tuh pas PPKO sama program. Kebetulan aku juga Himiko tahun lalu dan aku di klub CDC. Nah, kita kan ada kayak proker HCCA ya. Nah, jadi antara PPKO dan HCCA tuh benar-benar yang ngebuat aku ngerasa jadi anak IKK. Kenapa? Karena kalau misalnya di PPKO itu kita kemarin itu kan fokusnya tentang ketahanan keluarga ya. Jadi kayak benar-benar aku tuh ngeliat dan belajar tentang faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi ketahanan keluarga itu, kayak misalnya dari sosialnya, psikologinya, terus juga fisik ekonominya. Nah, itu tuh kelihatan banget pas aku lagi ngejalanin program PPKO sama teman-teman. Nah, sedangkan kalau misalnya tentang kebetulan aku juga minat banget di bidang anak, dan itu tuh berasa pas ikut HCCA kemarin, karena kayak kita tuh belajar berinteraksi tentang gimana sih caranya ngobrol dan berinteraksi sama teman-teman spesial. Iya, aku jujur pertama kali kenal Kak Azah itu pas tahu Kak Azah tuh pas Lego tahun lalu ya. Gitu, dan sekarang dari dulu aku masih jadi peserta Lego sampai sekarang aku jadi panitia Lego. Kak Azah tuh masa aktifnya nggak selesai teman-teman. Yang aku masih pantau tuh, ya ampun ini kakak yang satu ini kayaknya semangatnya banyak banget gitu loh. Karena aku selalu lihat Kak Azah karena kayaknya nggak semua orang tuh punya apa ya, nggak semua orang bisa stay active and motivated for a long period of time gitu kan. Nah, apalagi kalau teman-teman kepoin IG-nya Kak Azah ya, itu tuh banyak banget pengalaman aktifnya di Maiko, terus sempet jadi tim PPKO juga ya tahun kemarin, PKM, dan masih banyak lagi. Nah, aku mau nanya, menurut kakak sendiri, ada nggak sih kayak tahun, semester, atau momen kapan yang Kak Azah tuh paling ngerasa ini hektik banget gitu loh, di masa-masa itu tuh? Kalau untuk hektik banget itu sebenarnya berasa banget di tahun kedua, di semester 4 mungkin ya. Iya, karena aku pun merasa seperti itu di semester 4. Betul, karena sebenarnya aku tuh tingkat pertama itu sangat amat kosong, karena aku coba ini coba itu dan selalu gagal ketolak gitu ya, sampai akhirnya karena agaknya kok ini mana nih yang nyantol gitu, nggak ada kan. Terus aku akhirnya daftarlah semua kepanitiaan IKK untuk CV lah ya waktu saat itu kan. Jadi dan dengan ekspektasi aku nggak akan keterima karena sebelum-sebelumnya pengalaman itu ditolak terus. Jadi kayak aku dengan percaya diri daftar semuanya, ternyata lolos semuanya kepanitiaan. Wow. Terus gimana tuh setelah tahu lolos semua? Terus kayak aku yang tahun pertama tuh, apalagi PKU kan santai banget ya sebagai sains sosial kan. Jadi benar-benar ngerasa kosong. Terus pas di tahun kedua ini pertama kali masuk jurusan, pertama kali turlab yang ternyata turlab tuh banyak ya laporan PPT dan juga kita harus nyari-nyari responden gitu kan. Dan benar-benar berasa banget sih di semester 4 itu hektiknya. Nah, selama menjalani semester 4 itu yang kerasa banget hektiknya, gimana sih Kak Azah caranya supaya semua itu tetap ke-handle dan balance antara akademik dan non-akademik? Oke, sebenarnya mungkin emang lebih ke gimana cara kita ngatur skala prioritas ya. Dan skala prioritas itu menurut aku bukan yang di urutan di bawah itu nggak penting gitu, tapi lebih ke mana sih yang mendesak dan yang masih bisa kita atur lagi jadwalnya gitu. Kalau misalnya udah kita atur nih skala prioritas, yang mana yang harus diselesaikan lebih dulu, yang mana bisa kita atur lagi jadwalnya, jadi kita lebih teratur gitu kan. Dan menurutku untuk komunikasi itu cukup penting ya, kayak apalagi tugas kelompok gitu kan. Nah itu tuh sebisa mungkin aku saat itu komunikasikan ke teman-teman kayak aku tuh lagi ada di sini sekarang lagi ngerjain ini, mungkin aku izin ngerjain tugasnya di saat ini gitu ya gitu.
lebih ke komunikasi ke teman-teman sih, biar semuanya juga tahu dan enak gitu. Jadi key point-nya itu yang pertama adalah ngatur prioritas dan yang kedua adalah komunikatif ya biar Betul. yang lain juga tahu gitu. Dan sebenarnya apa sekecil-kecilnya apa Kan sekecil-kecil kontribusi adalah konfirmasi, konfirmasi. iya betul. Jadi konfirmasi itu penting banget teman-teman, jangan ngilang ya. Dimanapun kalian maksudnya aktif berkegiatan itu jangan sampai nggak komunikatif dan jadinya ngilang di mana-mana gitu. Betul. Oke, jadi sebenarnya aku penasaran ke time managementnya sih. Kalau dari Kak Aza sendiri ada nggak kayak time management khususnya? Apakah bikin to-do list atau gimana gitu? Iya, aku kebetulan aku emang suka banget bikin to-do list. Jadi dan apa ya, to-do list tuh udah bener-bener nyantol banget gitu. Kadang aku bikinnya malam, kadang bikinnya pagi. Tapi mungkin emang ada saat-saat dimana yang kita to-do list itu nggak dikerjain gitu ya. Mungkin ada 1-2 faktor lain yang jadi penghambat. Tapi menurut aku to-do list tuh membantu banget sih. Kayak guidelines-nya gitu ya, kayak kita ngapain aja nih gitu hari ini dan kedepannya gitu. Betul. Aku relate dan setuju banget sih sama Kak Aza, dan aku lupa sih waktu itu aku pernah dengar atau baca ya gitu. Jadi intinya adalah it's actually a privilege ketika kita tuh punya kesibukan atau berkegiatan, karena dari kesibukan dan berkegiatan itulah kita belajar caranya mengatur waktu dengan baik gitu. Kalau misalkan kita nggak punya kegiatan atau kesibukan, ya apa yang mau diatur ya? Apa yang mau diatur teman-teman gitu. Jadi di balik kesibukan yang mungkin seringnya kita keluhkan ya, justru di situ adalah wadah buat kita bertumbuh, belajar, especially tentang time management yang baik gitu. Oke, next nih, setelah kita ngobrol kesana kemari, aku mau tahu dari semua pengalaman kakak selama kuliah di IKK, ada nggak sih tips atau pesan yang pengen Kak Aza sampaikan ke teman-teman mahasiswa di IKK atau para maba atau camaba yang mau masuk ke IPB? Oke. Mungkin tipsnya kalau misalnya dari aku itu pas masuk kuliah, coba kita benar-benar kosongin gelas kita. Maksudnya kayak mungkin teman-teman di sini yang dari SMA ada banyak yang udah aktif atau mungkin juga ada yang belum aktif gitu. Nah, benar-benar pas masuk kuliah tuh kayak menganggap ini adalah pintu menuju kehidupan yang baru gitu. Karena ternyata setelah aku amati ya, setelah menuju semester akhir ini, ternyata kuliah itu banyak banget, ada banyak banget hal yang bisa kita explore. Dan itu tuh benar-benar kalau misalnya kita coba ngosongin gelas, kita ketemu sama orang-orang baru, kita belajar sama orang-orang baru, itu tuh benar-benar sangat apa ya, memberikan dampak yang positif untuk kita ke depannya. Itu bener banget sih, dan jujur aku tuh nggak cuma dengar dari Kak Azah, dimana kita tuh harus ngosongin gelas ketika kita ketemu sama orang baru atau belajar ilmu baru gitu. Jadi, oh ternyata bener ya kayak gitu aplikasinya. Nah, kalau tipsnya nih, Kak Azah punya nggak tips unggulnya gitu untuk kita? Tips mungkin kalau misalnya di IPB itu ada banyak banget organisasi atau komunitas-komunitas yang memang fokusnya itu untuk membangun atau mengembangkan diri gitu ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman juga ada yang pernah dengar IPB Outschool dan lain sebagainya. Nah, organisasi-organisasi kayak gitu tuh benar-benar cocok untuk teman-teman ikutin, karena di situ kita nggak cuma dapat pengembangan diri, tapi kita juga dapat relasi yang super keren banget, dan itu sangat berdampak untuk kehidupan perkuliahan teman-teman semua gitu. Iya sih, aku juga jujur sebenarnya aku banyak relate banget sama Kak Azah, karena di tahun pertama itu aku juga nggak jadi mahasiswa yang aktif, dan kayak aku benar-benar yang baru banyak ikut kegiatan tuh di semester 4 ini gitu loh. Dan yang paling aku rasain adalah ketika ikut organisasi dan kepanitiaan, relasi kita tuh banyak banget. Seriusan, kita tuh jadi banyak banget temennya, dan kayak aku kan awalnya tuh punya ekspektasi, aduh aku takut deh temenan dia sama dia tuh, takut kayak gini, takut kayak gitu. Tapi sejak aku ada di Himaiko dan dari situ aku jadi ikut banyak kegiatan, relasi aku banyak, dan itu juga ngembangin banyak banget soft skill buat diri aku sih Kak gitu. Setuju banget sih. Oke, aku juga penasaran nih Kak soal perjalanan Kakak menjadi mahasiswa berprestasi gitu. Ada nggak sih kayak tipsnya atau caranya, atau mungkin Kak Azam mau share pengalaman-pengalamannya, karena mungkin dari teman-teman juga ada yang mau daftar nih jadi mapres gitu.
Oke, kalau misalnya teman-teman mau daftar jadi Mapres, itu sebenarnya dari FEMA tuh kadang suka beda-beda gitu ya tiap tahun. Nah, kalau misalnya kebetulan aku ikut 2 kali di seleksi Mapres, jadi kalau yang di 2 tahun lalu itu dari dosen ini kemahasiswaan, dari bidang kemahasiswaan itu dia menghubungi dan nanti kita ikutin alurnya gitu kan. Sedangkan kalau tahun lalu itu ada dari Instagramnya FEMA. Jadi kalau misalnya teman-teman mau daftar Mapres, coba dipantengin aja Instagramnya FEMA karena kadang tuh suka ada postingannya dibuka gitu pendaftaran mahasiswa berprestasi. Nah, tapi kalau misalnya postingannya belum ada, cuman teman-teman udah sangat berminat gitu ya, kayak aduh nggak sabar banget mau jadi Mapres, aku harus ngapain sih gitu ya. Nah, mungkin teman-teman bisa ngobrol dulu nih sama dosen penggerak akademiknya masing-masing. Terus abis itu ngobrol juga sama dosen di bidang kemahasiswaan. Nah, biasanya dari bidang kemahasiswaan itu ada arahan-arahannya kayak misalnya disuruh nyiapin GK atau gagasan kreatif, terus disuruh juga nyiapin capaian unggulan dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi kalau misalkan si syarat dan ketentuannya itu beda-beda nggak tiap tahun atau sama? Kalau untuk syarat dan ketentuannya itu sama. Oh, sama ya. Oke teman-teman, berarti yang mau daftar jadi Mapres, pantengin IG-nya. Terus mungkin yang udah bersemangat juga bisa komunikasiin sama dosen penggerak akademik ya? Dosen penggerak akademik dan dosen kemahasiswaan gitu. Ditunggu ya teman-teman, jangan lupa daftar. Jangan lupa daftar. Nggak kerasa banget nggak sih Kak, kita ngobrol-ngobrol hari ini kayak cepet banget ya ternyata gitu sesi podcastnya. Nah, makasih banyak Kak Aza sudah bersedia menemani aku, menjadi teman ngobrol aku di High Talk sesi ini. Dan buat Kak Aza, semoga semua urusannya dimudahkan, dilancarkan sampai wisuda nanti. Amin. Aku juga mau makasih banyak udah diajakin ngobrol sama Alifa. Semoga Alifa juga kuliahnya lancar dan teman-teman Femkos juga semuanya lancar-lancar, sehat selalu, bahagia selalu. Amin. Nah, sebelum kita tutup nih, ada nggak kata-kata untuk hari ini supaya buat jadi pengingat atau penyemangat buat teman-teman yang lagi ngedengerin podcast ini? Oke, kalau untuk kata-kata hari ini ya, mungkin lebih ke kemarin itu udah berlalu, besok itu masih jadi misteri, dan yang hari ini tuh belum pasti. Jadi kalau dari aku mungkin ya apapun yang bisa kita lakukan hari ini ya lakukan hari ini, karena apa yang akan terjadi besok-besok juga akan dipengaruhi dari apa yang kita lakukan hari ini. Oke, noted banget itu kata-kata dari Kak Aza. Semoga itu bisa jadi pengingat dan penyemangat buat kita semua ya. Thank you Kak Aza, aku mendapatkan banyak banget insight. Begitupun teman-teman Femkos yang mendengarkan. Thank you Femkos yang sudah mendengarkan sampai akhir. Stay tune untuk episode selanjutnya. I'll see you next time and have a nice day. Bye! Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di High Talk episode selanjutnya.